Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berliana Nabila dari Fakultas Hukum Untak NBI 131180227. Di sini aku akan menjelaskan narasi dari isu hukum. Oke, pertama-tama akan membahas fakta hukum. Fakta hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diterima DPR RI sebagai undang-undang baru. Secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas. Hal ini dilakukan dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan. Seharusnya pemerintah tidak membuat keputusan sepihak dan seharusnya lebih mengutamakan pendekatan hukum dan peradilan. Selanjutnya ada proposisi 1, yaitu di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini melindungi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan. Next, proposisi 2. Di dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 pasal 59 UU Ormas mengatur sejumlah ketentuan terkait syarat sebuah ormas dilarang. Selanjutnya, pasal 60 mengatur bahwa ormas yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 61 lebih lanjut mengatur sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Jadi, isu hukumnya adalah apakah pasal 61 Perpu nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945? Metode pendekatan. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Oke, selanjutnya ada jenis dan sumber bahan hukum. Jenis. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dibagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang pertama, bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang bersifat membantu dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder itu sebagai bahan hukum yang tidak memikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat yang mempelajari suatu bidang tertentu, cara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal, hukum, dan internet. Yang ketiga, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pembubaran FPI. Teknik analisis bahan hukum. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mendukung dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Nah, berikut adalah video penjelasan narasi isu hukum dari Berliana. Semoga penjelasan tersebut mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like ya.